Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Sobat investor, pernah dengar tentang emiten Bukalapak, e-commerce raksasa Indonesia yang baru saja IPO tahun 2021 lalu? Menariknya, mereka masih punya sisa dana IPO triliunan rupiah. Kira-kira uangnya dipakai untuk apa? Di video ini, kita bakalan bahas kemana Bukalapak mengalokasikan sisa dana IPO mereka senilai 9,8 triliun rupiah. Yuk simak video ini. Pertama, kita perlu ingat bahwa total dana IPO Bukalapak mencapai 21,3 triliun rupiah. Sebagian besar, yaitu 11,4 triliun rupiah, dipakai untuk modal kerja dan ekspansi perusahaan. Tapi, masih ada sisa 9,8 triliun rupiah yang menarik untuk ditelusuri. Nah, dana ini ditempatkan di berbagai platform. Mayoritas, yaitu 8,9 triliun rupiah, diparkir di obligasi pemerintah. Sisanya, 917,4 miliar rupiah, disimpan di deposito dan giro beberapa bank. Untuk obligasi pemerintah, Bukalapak memilih instrumen dengan tenor dan kupon yang beragam. Ada yang 12 bulan dengan kupon 6,5%, 120 bulan dengan bunga 6,6%, dan seterusnya. Sedangkan, deposito dan giro di bank menawarkan keuntungan yang lebih fleksibel. Bukalapak menaruh 750 miliar rupiah di Bank BRI dengan bunga 6,6%, 133,5 miliar rupiah di Alobank Indonesia dengan bunga 7%, dan sisanya di Bank DBS, BNI, HSBC, Mandiri, dan bank lainnya. Pertanyaannya, kenapa Bukalapak memilih strategi ini? Jawabannya mudah. Untuk mengoptimalkan keuntungan dan menjaga likuiditas. Obligasi pemerintah menawarkan imbal hasil yang stabil dan terukur, sedangkan deposito dan giro memberikan akses mudah saat dibutuhkan. Langkah Bukalapak ini terbilang prudent. Dana IPO dikelola dengan baik, dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Menarik bukan? Bukalapak menunjukkan kematangannya dalam mengelola keuangan. Bagaimana menurut kalian? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Bukalapak saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, PT Bukalapak, salah satu pemain di industri e-commerce Indonesia, telah merilis laporan kinerja keuangan untuk kuartal pertama tahun 2024. Meski menghadapi berbagai tantangan, beberapa indikator menunjukkan perbaikan signifikan yang layak untuk dicermati oleh para investor. Pada kuartal pertama 2024, Bukalapak mencatat penurunan rugi usaha yang signifikan dari 1,1 triliun rupiah pada akhir 2023 menjadi 286,9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan upaya manajemen dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Penurunan ini merupakan langkah positif menuju stabilitas keuangan perusahaan. Pendapatan Bukalapak juga mengalami peningkatan yang menggembirakan, naik sebesar 16,1% dari 1 triliun rupiah pada kuartal pertama 2023 menjadi 1,1 triliun rupiah pada periode yang sama tahun ini. Peningkatan ini menunjukkan daya tarik platform Bukalapak bagi konsumen dan mitra bisnisnya, serta kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh di tengah pasar yang kompetitif. Meskipun ada peningkatan pendapatan, beban pokok pendapatan juga meningkat dari 750,6 miliar rupiah menjadi 958,9 miliar rupiah. Peningkatan ini mencerminkan biaya yang lebih tinggi dalam operasional sehari-hari, namun juga menandakan ekspansi dan pertumbuhan aktivitas bisnis. Total aset Bukalapak mengalami penurunan dari 26,1 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 25,9 triliun rupiah pada Maret 2024 atau berkurang sebesar 149 miliar rupiah. Penurunan aset ini perlu diawasi lebih lanjut
untuk memastikan perusahaan dapat menjaga likuiditas dan solvabilitasnya di masa mendatang. Ekuitas perusahaan juga menunjukkan penurunan dari Rp25,3 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp25,2 triliun pada Maret 2024. Meski penurunan ini relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian bagi pemegang saham terkait nilai kepemilikan mereka di dalam perusahaan. Di sisi lain, liabilitas Bukalapak mengalami penurunan signifikan dari Rp792 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp702,8 miliar pada Maret 2024. Penurunan liabilitas ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mengurangi beban utang dan meningkatkan kesehatan finansial secara keseluruhan. Perusahaan ini mencetak return on asset sebesar minus 0,64% dan return on equity sebesar minus 0,68%. Angka-angka ini, meskipun masih menunjukkan hasil negatif, telah menunjukkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya. Pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya, Bukalapak mencatatkan return on assets dan return on equity yang lebih rendah, yang menandakan bahwa ada peningkatan dalam pengelolaan aset dan ekuitas. Perbaikan ini merupakan hasil dari berbagai strategi yang telah diterapkan oleh manajemen Bukalapak dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan pengoptimalan portofolio investasi. Perusahaan ini juga menghasilkan net profit margin sebesar minus 3,5%. Angka ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai titik impas, meskipun pendapatan mereka menunjukkan peningkatan. Pada kuartal pertama tahun 2023, Bukalapak mencatat kerugian bersih sebesar Rp1 triliun, namun, pada periode yang sama di tahun ini, kerugian tersebut telah berhasil ditekan, hingga menjadi Rp39,3 miliar. Peningkatan pendapatan yang tidak diikuti dengan peningkatan profitabilitas seringkali menjadi indikator adanya biaya operasional yang tinggi atau investasi yang belum membuahkan hasil. Namun, Bukalapak tampaknya telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola biaya operasional dan investasi. Hal ini terbukti dari penurunan signifikan dalam jumlah kerugian bersih yang mereka alami. Langkah ini merupakan indikasi positif bahwa perusahaan sedang bergerak ke arah yang benar dalam mencapai keseimbangan finansial. Dalam perkembangan terkini yang mencerminkan dinamika pasar yang kompleks, laporan keuangan perusahaan telah mengungkapkan pergeseran signifikan dalam portofolio investasinya. Kerugian yang dialami oleh entitas asosiasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp6,9 miliar menjadi Rp11,2 miliar. Peningkatan ini menandakan adanya perubahan strategi atau kondisi pasar yang tidak terduga yang mempengaruhi aset-aset perusahaan. Di sisi lain, terdapat kabar baik dari segi beban pajak penghasilan yang menunjukkan penurunan dari Rp24,5 juta menjadi Rp13,6 juta. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari manajemen pajak yang efektif atau mungkin penyesuaian terhadap kerugian yang telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya dalam menghadapi kerugian yang terjadi. Namun, peningkatan kerugian entitas asosiasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang dari investasi-investasi tersebut. Apakah ini merupakan indikasi dari volatilitas pasar yang lebih besar, atau apakah ini merupakan hasil dari keputusan investasi yang kurang tepat? Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab pasti dari perubahan ini dan implikasinya terhadap strategi perusahaan ke depan. Terlepas dari itu, penurunan beban pajak penghasilan menjadi titik terang yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Ini juga bisa menjadi indikator bahwa meskipun ada kerugian, perusahaan masih dapat menavigasi aspek-aspek fiskal dengan sukses. Kedepannya, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perusahaan akan menyesuaikan strategi investasinya untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam dinamika ekonomi saat ini,
sebuah angka dapat menjadi penentu nasib perusahaan. Debt-to-equity ratio, yang mengukur besarnya hutang perusahaan dibandingkan dengan modalnya, saat ini berada pada angka yang menggembirakan, yaitu 2,7%. Angka ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang relatif sehat, dengan keseimbangan antara hutang dan ekuitas yang dapat menunjang pertumbuhan jangka panjang, serta mengurangi risiko keuangan. Di sisi lain, current ratio perusahaan, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar, mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 2.668,9%. Ini merupakan indikator yang menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat tinggi, dengan aset lancar yang jauh melampaui kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan sebuah posisi keuangan yang sangat kuat, di mana perusahaan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban finansialnya tanpa mengalami kesulitan likuiditas. Kesehatan finansial perusahaan yang tercermin dari debt-to-equity ratio dan current ratio yang optimal ini memberikan sinyal positif kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan struktur modal yang stabil dan likuiditas yang tinggi, perusahaan tersebut dapat lebih percaya diri dalam menghadapi fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi. Ini juga membuka peluang untuk ekspansi dan investasi dalam proyek-proyek baru yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini hanyalah salah satu aspek dalam analisis keuangan yang komprehensif. Para analis dan investor akan melihat lebih jauh ke dalam laporan keuangan perusahaan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan efisiensi operasional. Dengan demikian, meskipun debt-to-equity ratio dan current ratio menunjukkan kondisi yang menguntungkan, pendekatan yang holistik tetap diperlukan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Bukalapak mencatatkan arus kas operasional yang mengesankan, sebesar 2,2 miliar rupiah untuk kuartal pertama tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi dan pasar yang tidak menentu, perusahaan tersebut berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid. Namun, tidak semua berita yang disampaikan membawa kabar baik. Perusahaan juga mengungkapkan bahwa terjadi penurunan nilai total arus kas, sebesar 3,4 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutan jangka panjang operasi perusahaan, serta kemampuannya untuk menghasilkan kas di masa depan. Perlu disoroti pentingnya pengelolaan arus kas yang efektif, sebagai indikator kunci dari kesehatan finansial sebuah perusahaan. Arus kas yang kuat tidak hanya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi juga menjadi dasar bagi investasi strategis yang akan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan situasi ini, manajemen perusahaan diharapkan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memperbaiki kondisi keuangan. Ini mungkin termasuk restrukturisasi operasional, peninjauan ulang strategi investasi, dan peningkatan efisiensi biaya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi arus kas perusahaan dan memastikan stabilitas finansial untuk masa yang akan datang. Dalam laporan keuangan Bukalapak terbaru, terungkap bahwa penggunaan kas untuk aktivitas investasi mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 3,4 triliun rupiah. Ini mengindikasikan adanya pergeseran strategis dalam alokasi aset dan sumber daya perusahaan. Investasi yang dilakukan tampaknya ditujukan untuk ekspansi jangka panjang dan pengembangan infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan. Di sisi lain, aktivitas pendanaan juga tidak kalah pentingnya, dengan total pengeluaran sebesar 4,3 miliar rupiah. Jumlah ini, meskipun relatif lebih kecil dibandingkan dengan investasi, tetap memiliki peran krusial dalam menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Pendanaan ini umumnya digunakan untuk operasional sehari-hari, termasuk pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan operasional lainnya yang mendesak.
Penggunaan kas dalam jumlah besar untuk investasi menandakan keyakinan manajemen terhadap prospek bisnis yang cerah. Ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan bersaing di pasar global. Dengan investasi yang tepat, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, dan akhirnya meningkatkan pangsa pasar, serta profitabilitas. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan kas yang efisien adalah kunci dari keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan investasi dan pendanaan diambil dengan pertimbangan yang matang. Analisis risiko, proyeksi arus kas, dan kajian mendalam terhadap kondisi pasar merupakan langkah-langkah yang tidak boleh diabaikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan kasnya dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, meski Bukalapak masih menghadapi berbagai tantangan, laporan kuartal pertama 2024 menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan efisiensi yang menjanjikan. Para investor disarankan untuk terus memantau perkembangan ini sebagai indikasi potensi pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai Bukalapak? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.